Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Atol Azhar, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang where dan fungsi agregat. Langsung saja kita ke soalnya. Yang pertama di sini ada pada materi where ini kita membahas tentang syarat ya berarti. Contoh langsung ke soalnya, tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Berarti kita harus menampilkan beberapa customer yang berasal dari Brazil dengan cara select bintang from customers, yang dimana yaitu memakai where di sini. Country pada tabel country itu sama dengan Brazil. Ketika kita jalankan maka akan menampilkan kolom country yang Brazil. Kemudian yang kedua, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi, yaitu kita membuat query select bintang from products, tabel products, yang dimana where discontinued itu sama dengan 1. Discontinued kan itu tidak dilanjutkan atau dihentikan. Kalau di dalam boolean itu kan kalau 1 itu berarti ya, kalau 0 itu berarti tidak. Berarti yang tidak diproduksi lagi berarti itu yang discontinued-nya ya, yaitu 1. Ketika dijalankan maka akan menampilkan kolom discontinued itu 1 semua, yang 0 tidak ditampilkan. Kemudian pada soal selanjutnya, tampilkan ID nama perusahaan dan alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada, yaitu select supplier ID untuk tampilkan ID, company name untuk nama perusahaan, dan address yaitu mulai dari saya tambahkan city dan country yang saya gabung menjadi alamat lengkap dari suppliers, entity suppliers. Dan where country itu tidak sama dengan Kanada, karena di sini diminta untuk dari luar Kanada. Ketika kita jalankan maka akan menampilkan yang tidak berasal dari Kanada. Kita bisa mengeceknya dengan country-nya yang di luar Kanada. Di sini ada UK, USA, Japan, Spain, Japan, Australia, dan lain-lain. Tidak ada Kanada di sini. Ketika menggunakan operator ini dalam membandingkan suatu string seperti Kanada ini, kita harus memperhatikan besar kecilnya suatu huruf di sini. Kemudian pada materi wildcard dan left, tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata Ltd. Di sini ketika kita menggunakan like seperti select bintang from suppliers, yang dimana company name ini diminta untuk mengandung kata Ltd, berarti bisa di tengah, bisa di belakang. Kita menggunakan dua tanda persen di sini untuk tampilkan ini bisa di depan, bisa juga di belakang, dan juga bisa di tengah-tengah. Nah, ketika kita menggunakan like, di sini kita harus menambahkan lower untuk agar tidak menjadi case sensitive. Sehingga kalau ditambahkan lower maka otomatis lower semua, dan di sini juga harus huruf lower. Nah, ketika kita menggunakan highlight maka ia tidak case sensitive, berarti bebas mau Anda tulis ini huruf besar dan huruf kecil itu sama saja. Hasilnya pun sama di sini. Tapi saya lebih suka menggunakan highlight.
Kemudian soal selanjutnya, tampilkan employee yang huruf pertamanya first name lebih kecil dari huruf pertama last name. Di sini saya membuat query select bintang from query yang dimana huruf pertama first name, berarti sebelah kiri kan huruf pertama, berarti left first name yang cuma satu, saya ambil satu huruf. Kemudian begitu juga dengan last name-nya, saya ambil satu huruf juga. Kemudian kita bandingkan. Di sini first name lebih kecil daripada last name. Kemudian ketika dijalankan, nah di sini berarti first name A itu lebih kecil daripada F. Di sini benar ya, berarti kan pada tabel ASCII, itu A lebih kecil daripada F. Kemudian tampilkan suppliers yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Berarti kita membandingkan select bintang from suppliers where left kan huruf depan, berarti satu huruf di depan kan. Berarti left company name itu saya ambil satu, itu sama dengan left contact name saya ambil satu juga, berarti huruf depannya. Ketika dijalankan, nah di sini cuma satu ternyata. Di sini company name dan contact name-nya itu sama-sama M hurufnya. Kemudian di sini ada materi where bertipe tanggal. Nah, pada where bertipe tanggal ini seperti soal yang pertama, tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Berarti tinggal select bintang from employees yang dimana where hire date itu kan yang masuk perusahaan setelah, berarti otomatis lebih besar daripada tanggal ini. Nah, pada format umum Postgre itu tahun, bulan, baru tanggal. Nah, kita masukkan sesuai format. Nah, ketika dijalankan maka akan muncul yang dimana masuk perusahaan itu, yaitu hire date-nya itu lebih dari tanggal ini, 10 Desember 1992. Di sini hire date-nya ini mulai dari 1993, 94 juga ada. Nah, seperti itu. Kemudian soal selanjutnya, tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Maka tinggal select bintang from orders dimana where extract day from each ship date dikurangi order date itu lebih dari 10. Maka akan dijalankan seperti ini. Nah, di sini kan tidak terlihat mana lebih dari 10, Mas. Mana yang lebih dari 10 atau kurang dari 10, maka kita akan memperjelasnya dengan menampilkan selisih tersebut dalam jangka waktu, dalam kolom jangka waktu. Di sini saya tambahkan, berarti di sini ada jangka waktunya lebih dari 10 semua sesuai diminta dari soal, mulai dari 11, 12, 13 dan seterusnya. Kemudian pada materi OR, tampilkan produk yang discontinued atau yang stoknya itu 0. Nah, saya membuat query select bintang from products yang dimana discontinued-nya itu sama dengan 1, atau menggunakan OR unit stock itu sama dengan 0. Nah, ini ketika dijalankan maka akan menampilkan pada discontinued dan unit stock. Nah, ketika salah satu syarat itu terpenuhi maka akan ditampilkan mulai dari discontinued 1 atau unit stock itu 0. Di sini discontinued-nya 1 kan, berarti ditampilkan. Nah, ini yang 0 itu berarti unit stocknya itu 0. Nah, seperti itu.
Selanjutnya tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Di sini select bintang from products where ini karena kolomnya yang buat typo ya, maka di sini ditulis reorder level. Itu kurang dari 10 dan unit stoknya itu lebih dari 100. Ketika dijalankan, maka akan terlihat di sini di order dan unit stock. Nah, di sini diminta reordernya kurang dari 10, yang lebih dari 10 berarti stoknya lebih dari 100, seperti itu. Selanjutnya tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja yang lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Di sini saya membuat query yaitu select first name, saya gabungkan dengan nama, kemudian masa kerja itu dari now dikurangi hire date, kemudian usianya itu dengan now dikurangi birth date dari tabel employees. Berarti kemudian di sini diminta untuk yang usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Di sini saya kurangi, maaf, di sini seharusnya birth date. Nah, yang birth date-nya lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Kita jalankan. Nah, maka di sini akan ditampilkan usia yang mulai dari usia yang lebih dari 35 tahun atau usia yang lebih dari 60 tahun. Ini yang 57 kan kurang dari 60, itu tetap ditampilkan karena memenuhi syarat lebih dari 35 tahun. Kemudian yang memenuhi syarat keduanya pun juga ditampilkan. Kemudian selanjutnya tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle atau Tacoma. Di sini gunakan in. Maka select bintang from employees where city, tabel city, yaitu in London, Seattle, dan Tacoma. Kita jalankan, maka akan muncul city-nya itu yang memenuhi syarat salah satu ini di antara London, Seattle, dan Tacoma. Di sini ada Seattle, Tacoma, London, Seattle. Nah, di sini muncul semua. Kemudian pada materi N, tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Berarti di sini select bintang from order where order date itu kan tadi order yang terjadi setelah 25 Desember 1996. Nah, di sini order date berarti setelah, berarti lebih dari, kita masukkan tanggalnya sesuai format dan yang paling lambat 20 hari, berarti kita ekstrak harinya itu paling lambat 20 hari, berarti 20 hari juga masuk, berarti kita kasih 21. Ketika dijalankan, nah di sini kan tidak terdapat jaraknya ya, maka kita perjelas lagi dengan menampilkan jaraknya. Nah, di sini kan kurang dari 21 semua, mulai dari 8, 10, 6, ada 15 juga dan lain-lain. Juga order date-nya itu lebih dari 25 Desember 1996. Berarti kebanyakan 1997 ya ini. 1997, 1998 juga masuk sebenarnya. Kalau N itu harus memenuhi kedua syarat tersebut. Kemudian soal selanjutnya, tampilkan produk yang discontinue-nya itu dan stoknya itu masih lebih dari 0. Kan discontinued itu ada 1, ada 0.
Nanti ketika dijalankan, nah di sini ditampilkan discontinued-nya itu lebih dari 0, berarti kan ada 1, dan unit stoknya itu lebih dari 0. Nah, di sini unit stoknya itu tidak ada yang 0. Discontinued juga 1. Kemudian tampilkan produk yang ID genap dan harga di atas $5. Kita membuat query select bintang from products where product ID itu modulus 2. Berarti kan kalau di modulus 2 sama dengan 0 itu berarti genap. Seperti 2 modulus 2 itu 0 berarti genap. 4 modulus 2 itu 0 juga berarti genap. Kemudian unit price-nya itu juga lebih dari 5. Kita tampilkan. Nah, di sini produk ID-nya itu genap semua, mulai dari 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan unit price-nya itu lebih dari 5 semua, mulai dari 19, 22, 14, dan lain-lain. Kemudian tampilkan produk yang harganya itu diantara 5 dan 10, gunakan between. Berarti select bintang from products yang dimana unit price-nya itu between 5 dan 10. Kita tampilkan. Nah, ini unit price-nya itu antara 5 dan 10. Di sini ada 10 juga termasuk, 6, 9,2, 10, 9, 7, 7,4, 7,7, dan lain-lain. Di antara 5 dan 10 berarti. Kemudian gimana kok kalau gabungan AND dan OR? Nah, di sini untuk gabungan AND dan OR usahakan menggunakan tanda kurung untuk dipisahkan agar tidak tercampur nanti. Seperti ini, tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikabulkan 20-30 hari setelah pemesanan. Kalau ini pakai between ya, berarti antara 20 sampai 30. Kemudian yang lebih dari 25 Desember. Kita masukkan select bintang from order yang dimana order date-nya kita masukkan tanggalnya, kemudian extract day-nya dari ship date dikurangi order date, itu yang diantara 20 dan 30. Nah, karena di sini jangka waktunya tidak terlihat, maka akan saya tampilkan di query yang bawah ini. Nah, ini jangka waktu kan antara 20 sampai 30, mulai dari 29, 21, 23, 25, dan lain-lain. Order date-nya, nah di sini lebih dari 25 Desember 1996, ada 1997, 8, dan lain-lain. Kemudian tampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia. Berarti di sini pakai OR pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Di sini seperti saya katakan tadi, saya lebih suka memakai I like. Nah, di sini select bintang from orders yang dimana ship country-nya itu Brazil atau Italia. Nah, ini dikurung terlebih dahulu agar tidak dicampur. Kemudian kita kasih N, ship date-nya between tanggal yang tertera 25 Desember 1996 dan 25 Desember 1997. Kita jalankan. Berarti di sini yang ship date-nya di antara 25 Desember 1996 ini juga termasuk sampai 25 Desember 1997. Dan ship country-nya antara Brazil dan Italia. Kemudian tampilkan employee yang Seattle atau New York yang berusia 50-60, berarti select bintang, saya tampilkan umurnya dari tabel employee yang dimana
city-nya itu antara Seattle dan country, antara Seattle atau New York, yang dimana umurnya itu lebih antara 50 sampai 60. Kita jalankan. Nah, di sini tidak ada. Mengapa tidak ada? Kita harus mengeceknya dengan melihat ini. Nah, di sini yang umurnya antara 50 dan 60 itu cuma 3. Ada 57, 55. Ya, cuma 2 ya. Cuma antara 57, 57, 55. Kemudian sini yang diminta antara kotanya itu Seattle dan New York. Di sini kotanya itu Kirkland dan London. Berarti kan tidak termasuk. Jadi alasannya karena tidak ada country-nya, tidak ada yang Seattle dan New York di sini. Yang umurnya lebih dari 57, yang umurnya antara 50 dan 60.